Assalamualaikum, welcome back. Nah guys, ketemu lagi dengan aku Puput Pratiwi. Jadi, sesuai judul di thumbnail, kali ini aku mau ngejelasin perbedaan antara sariawan vagina dengan penyakit kelamin yang bahasa medisnya itu adalah herpes genital. Yuk langsung aja kita ke videonya. Nah, jadi kalau misalnya kalian belum nonton, sebelumnya aku udah pernah buat video ya tentang sariawan vagina. Nanti link videonya aku masukkan ke description box. Nah, di video itu tuh aku nyeritain ya pengalaman aku dari awal kena sariawan vagina sampai akhirnya aku berobat dan sembuh. Nah, di video yang itu tuh banyak yang komen, "Kak, aku tuh ciri-cirinya tuh kayak kakak ya kena sariawan vagina, tapi kenapa sih aku divonis dokternya itu penyakit kelamin, padahal aku tuh orangnya setia dan aku yakin banget 100% suami aku juga setia sama aku, pastinya suami aku juga nggak gonta-ganti pasangan." Nah, kalau kasusnya kayak gitu guys, kalian udah yakin banget kalian sama suami itu setia ya, tapi divonis dokternya itu kalian kena penyakit kelamin yang menular, kalian coba deh untuk cek ataupun berobat ke dokter penyakit kelamin yang lain gitu. Maksud aku tuh kayak gini loh, karena dokter kan juga manusia kan, bisa aja vonisnya itu salah gitu. Jadi nggak ada salahnya kita mencari alternatif atau kita cari opsi yang lain. Mana tahu di dokter yang lain tuh kita nggak itu gitu vonisnya. Dan perlu juga kalian ketahui, vonis yang beda itu penanganannya juga bakalan beda. Jadi kita harus hati-hati ya guys. Nah, dari komen-komenan tersebut lah aku kayak terinspirasi untuk buat video ini. Nah, lagi-lagi aku mau ngejelasin ke kalian kalau di sini aku tuh bukan dokter, perawat, bidan ataupun tenaga medis lainnya. Jadi di sini aku cerita sebagai pengalaman aku yang pernah kena sariawan vagina dan perbandingannya yang penyakit seks menular itu aku udah googling barusan, aku udah baca-baca dan aku cerna. Semoga yang aku jelasin ini bener ya. Kalau misalnya nanti ada yang salah, kalian bisa komen di bawah. Nah kak, langsung aja, jadi apa bedanya? Nah guys, jadi antara sariawan vagina dengan penyakit seks menular atau biasa bahasa medisnya itu adalah herpes genital, itu ciri-cirinya tuh kayak hampir sama banget. Jadi awalnya itu kayak muncul benjolan seperti jerawat di daerah kewanitaannya kita gitu ya, dan itu kayak berisi nanah ataupun sekedar cairan yang dianya itu kayak gatel, perih, terus kayak ada rasa sensasi kebakar, terus pokoknya nggak nyaman banget lah, itu intinya. Jadi dua-duanya tuh kayak hampir sama gitu ciri khasnya. Nah terus kak, misalnya kalau sariawan vaginanya itu berapa sih banyak benjolannya gitu atau jerawatnya? Kalau si herpes itu banyaknya itu juga berapa? Nah, untuk jumlah banyaknya itu tiap orang tuh beda-beda guys. Jadi kebetulan kemarin di aku tuh nggak banyak, jadi cuman 2 aja jerawatnya atau 2 benjolannya gitu ya. Dan itu emang menyiksa parah sih. Terus kalau yang penyakit herpes menurut aku ya bisa jadi mereka tuh nggak banyak juga gitu. Nah dari segi penyebabnya, kedua penyakit ini jelas berbeda guys. Kalau sariawan vagina itu penyebabnya itu adalah jamur, ataupun bahasa medisnya itu candidastia. Terus mungkin kita juga kurang bersih di daerah kewanitaannya kita, itu bisa juga salah satu penyebab sariawan di vagina itu sendiri. Nah sedangkan penyakit menular seks atau si herpes genital itu penyebabnya adalah pasti bagi orang yang sering gonta-ganti pasangan atau orang yang nggak setia lah sama pasangannya ya gitu ya. Dan itu bisa menular melalui hubungan seks, terus bisa menular melalui kontak darah, atau bagian tubuh kita ada yang luka terus terkontaminasi, kayak gitulah pokoknya intinya. Berdasarkan gejalanya, kalau si sariawan vagina itu gejalanya cuman yang muncul benjolan kayak yang aku alami ya, muncul benjolan seperti jerawat yang isiannya itu nanah ataupun cairan gitu di daerah kewanitaan, dan itu nggak terlalu banyak sih menurut aku ya. Dan itu perih, terus kayak ada rasa terbakar dan kayak agak-agak gatel juga kayak gitu guys. Nah sementara gejala di penyakit menular seks ataupun herpes genital itu, yang pertama tuh muncul benjolan seperti jerawat di daerah kewanitaan, kayak ada rasa nyeri,
terus sensasi kayak panas, kebakar, kayak rada-rada gadal juga. Nah terus yang kedua, dia tuh kayak disertai demam gitu loh, karena kan ini kan virus ya, si penyakit menular ini. So pasti tubuh kita kayak berusaha ngelawan, jadinya kita tuh demam, terus sakit kepala, terus nyeri otot juga, terus ada pembengkakan di daerah sekitar kelenjar getah beningnya kita, entah itu di leher atau di ketiak atau di lipatan paha. Nah itu ya lokasi kelenjar getah bening kitanya itu di situ. Biasanya itu ada disertai benjolan juga. Nah terus kalau misalnya penyakit herpes genital ini juga disertai luka di bagian di luar kewanitaan juga guys, misal di bokong atau di bagian tubuh lainnya lah, pokoknya ada aja luka di bagian tubuh lain kita selain di daerah kewanitaan. Jelas banget ya perbedaannya. Jadi bagi kalian yang mungkin kayak bingung sebenarnya aku nih kena sariawan vagina atau penyakit seks menular, kalian bisa teliti dari penjelasannya aku tadi. Nah jadi udah jelas ya, dari segi gejala maupun ciri-cirinya aja udah beda. So pasti dari segi perawatannya juga udah pasti beda ya. Jadi kalau misalnya sariawan vagina itu biasanya dianya tuh bisa sembuh dengan sendirinya, walaupun yang kejadiannya di aku kemarin tetap aja aku ke dokter ya, karena itu bener-bener gak nyaman sih, jadi aku tetap ke dokter. Tapi bagi kalian yang nggak pengen ke dokter, entah itu karena malu ataupun kurang biaya dan segala macem, kalian bisa obati di rumah pakai tips yang aku bagikan di video aku. Nanti linknya aku masukkan ke description box ya. Nah terus kalau misalnya si penyakit menular seks sendiri ataupun si herpes genitalnya itu nggak bisa diobati pakai caranya kita sendiri, pokoknya nggak bisa kita atasi sendiri deh itu penyakitnya. Jadi mesti butuh penanganan dari dokter, butuh antibiotik, butuh obat, pokoknya obat-obat pelawan infeksi virus lah. Dan itu pengobatannya juga berkelanjutannya. Jadi karena itu penyakit seks menular dan itu kayak menurut aku susah sih buat disembuhin. Jadi emang butuh bimbingan dokter. Kalau ada pertanyaan yang lain seputar sariawan vagina ataupun penyakit seks menular ini yang belum aku jelasin di sini, kalian bisa DM Instagram aku, follow aja Instagram aku di @puputw. Nah, jadi udah segitu aja video aku kali ini. Semoga video aku ini bermanfaat ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.